Selanjutnya kita akan membahas tentang Islam fundamentalisme. Sebetulnya Islam fundamentalisme merupakan sebuah istilah yang sering kita kaitkan dengan gerakan Islam itu sendiri, yang dimana gerakan ini selalu berupaya mengembalikan ajaran Islam ke dalam bentuk yang paling kita anggap murni, dan kemudian gerakan ini menekankan penerapan ajaran Islam secara ketat di dalam kehidupan individu maupun sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam fundamentalisme. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Islam fundamentalisme merupakan sebuah istilah yang sering kita kaitkan dengan gerakan Islam itu sendiri, yang dimana seperti yang saya katakan tadi, bahwa gerakan ini selalu berupaya mengembalikan Islam ke dalam bentuk yang kita anggap paling murni. Dalam artian, gerakan ini menekankan penerapan ajaran Islam secara kontrol dalam kehidupan individu maupun dalam sistem pemerintahan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya istilah Islam fundamentalisme ini pertama kali muncul dalam kehidupan Kristen Protestan pada abad ke-20 di Amerika Serikat untuk menggambarkan kelompok yang ingin mengembalikan kepada ajaran Alkitab yang ada di Kristen Protestan pada saat itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fundamentalisme dalam konteks Islam. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa dalam konteks Islam, fundamentalisme merujuk pada gerakan yang berupaya selalu menerapkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran maupun hadis, yang dimana dalam ajaran ini secara ketat dan literal mereka meyakini bahwa kehidupan sosial, politik maupun ekonomi harus sesuai dengan hukum Islam yang diterapkan pada masa Nabi maupun pada masa sahabat-sahabat Nabi, yang dimana sebagai contoh malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan kemudian malaikat Mikail mengatur hujan dan rezeki. Seperti itulah penyampaian mengenai Islam fundamentalisme. Oke, pada statement kedua ini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai materi fundamentalisme Islam pada abad ke-20. Berbicara pada abad ke-20, yakni pada tahun 2020 hingga saat ini, fundamentalisme Islam ialah munculnya gerakan yang terorganisir oleh Abu Hasan al-Banna di Mesir pada tahun 1928, yang mana menolaknya sistem sekuler tersebut dan ingin menerapkan hukum secara syariah di berbagai negara. Adapun fundamentalisme Islam di berbagai negara, yaitu ada di Arab Saudi dan di Iran. Di Arab Saudi yang mana menerapkan hukum secara yang ketat dan juga paham Wahabi dan termasuk juga hukum hudud. Contoh hukum hudud yaitu cambuk bagi peminum alkohol, rajam bagi penzina tanpa status menikah, dan juga potong tangan bagi pencuri. Yang kedua, hukum di negara Iran yang dimana saat terjadinya atau setelah terjadinya revolusi pada tahun 1979 di wilayah Islam tersebut yang dipimpin langsung oleh para ulama yang ingin menerapkan hukum secara syariah tersebut, termasuk juga cara berpakaian perempuan. Contohnya, di Iran perempuan diwajibkan atau telah diterapkan untuk berpakaian tertutup dan juga hijab di tempat umum. Nah, yang terakhir ini itu ada yang namanya polisi moral, yang dimana polisi moral ini mengawasi ataupun melihat cara berpakaian perempuan tersebut. Terima kasih. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Selanjutnya, Islam fundamentalisme juga terjadi pada negara Afghanistan. Setelah Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021, mereka kembali menerapkan hukum Islam dengan sangat ketat berdasarkan interpretasi mereka kepada syariah. Nah, salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah hak-hak bagi perempuan. Nah, apa contohnya? Itu larangan bagi perempuan untuk bersekolah di jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Negara berikutnya adalah Indonesia. Indonesia secara konstitusional memanglah bukan negara Islam, melainkan negara berdasarkan Pancasila dengan sistem hukum sekuler. Namun, dalam praktiknya ada daerah-daerah tertentu yang menerapkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Daerah di Indonesia yang menerapkan hukum Islam adalah Aceh. Aceh memiliki otonomi khusus yang memungkinkan penerapan syariah Islam dalam beberapa sektor, termasuk hukum pidana, sosial, dan ekonomi.
Salah satu aturan yang diterapkan di Aceh adalah mewajibkan bagi muslimah untuk menggunakan jilbab di tempat umum. Aturan ini diatur dalam Qonun. Qonun adalah peraturan daerah yang berbasis syariah, yang mana di dalamnya mengatur tentang busana islami bagi perempuan. Kesimpulannya adalah, fundamentalisme Islam merupakan respon dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di sepanjang sejarah, yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam atau mengembalikan ajaran Islam seperti ke zaman Rasul dan sahabat. Baik, sekian dari kami kelompok 1.